Baik, terima kasih untuk perkuliahan hari ini. Bisa kita mulai, kawan-kawan. Pertemuan web sesi kedua hari ini kita akan membahas tentang eksepsi atau nota keberatan. Nah, untuk eksepsi atau nota keberatan dalam hukum acara pidana Indonesia ini tentu mengalami perubahan begitu karena ada ada KUHP baru. Tapi sebelum jauh sampai ke sana, kita akan membahas tentang apa itu sebetulnya eksepsi atau nota keberatan. Eksepsi atau nota keberatan ini adalah hak dari terdakwa, begitu, atau penasehat hukum, yang mana mereka bisa mengajukan keberatan itu terhadap surat dakwaan yang diajukan oleh penuntut umum sebelum ada pemeriksaan pokok perkara itu dilakukan. Kalau kita bicara soal praktik hukum acara pidana begitu ya, terutama di Indonesia, eksepsi itu menjadi salah satu instrumen yang sangat penting untuk apa? Untuk menguji persoalan legalitas atau kejelasan atau biasanya bisa disebut sebagai kewenangan penuntutan sebelum perkara diperiksa lebih jauh oleh hakim. Nah, eksepsi ini kemudian dia tidak hanya membahas tentang benar atau tidaknya terdakwa ketika melakukan tindak pidana, tetapi eksepsi ini juga melihat atau menyoroti tentang aspek formal dan prosedural dari proses penuntutan yang telah dilakukan. Kalau secara terminologis, bahwa istilah eksepsi itu adalah berasal dari bahasa Belanda gitu, eksepsi, yang artinya adalah tangkisan atau keberatan. Nah, dalam hukum acara pidana, eksepsi itu kemudian dipahami sebagai upaya pembelaan awal begitu kan, yang eh, dilakukan oleh terdakwa terhadap suatu dakwaan yang dilakukan oleh penuntut umum. Jadi terdakwa ini melalui penasehat hukumnya atau melalui PH-nya begitu boleh melakukan eksepsi terhadap dakwaan yang diajukan oleh penuntut umum. Dengan dasar apa atau dengan alasan apa? Dengan alasan-alasan tertentu yang sifatnya harus yuridis formal. Nota keberatan itu merupakan bentuk tertulis dari eksepsi yang dibacakan atau disampaikan di persidangan. Nah, karena ada perubahan di dalam apa ya, pengaturan tentang eksepsi ini, nanti kita akan coba bandingkan antara di KUHP lama dan juga di KUHP baru. Tapi pada dasarnya eksepsi itu memiliki fungsi dan memiliki tujuan. Yang tentunya fungsi itu fungsi strategis dalam perihal proses peradilan pidana. Karena kalau kita melihat mekanisme pengawasan terhadap tindakan penuntut umum itu yang melalui eksepsi tersendiri. Nah, melalui eksepsi artinya bahwa terdakwa itu dapat memastikan bahwa penuntutan itu harus dilakukan sesuai hukum atau sesuai dengan prosedur hukum. Tidak boleh ada atau tidak boleh mengandung cacat prosedural. Itu yang dilihat dari eksepsi. Oleh karena itu, eksepsi itu kemudian punya fungsi sebagai instrumen perlindungan hak asasi manusia dalam suatu sistem peradilan pidana. Jadi dia melindungi hak asasi manusia dari terdakwa yang kemudian melalui dakwaan penuntut umum itu ada hak-hak secara yuridis yang secara prosedural kemudian dilanggar gitu. Nah, tujuan utama dari eksepsi itu apa kemudian? Tujuannya adalah untuk menghindari pemeriksaan perkara yang secara hukum itu seharusnya tidak bisa dilanjutkan. Misalnya begini, ketika pengadilan itu tidak berwenang mengadili perkara,
terus kemudian surat dakwaannya tidak jelas, atau penuntutannya itu dilakukan secara tidak sah. Maka tujuan utama eksepsi adalah untuk melihat prinsip due process of law atau hak terdakwa dalam memperoleh perlindungan hukum yang adil sebagaimana ketentuan peraturan perundang-undangan. Nah, ketika terjadi kondisi-kondisi demikian, ketika terjadi misalnya pengadilan tidak berhak mengadili perkara, tetapi dia mengadili, terus kemudian ketika dakwaan yang dilakukan oleh penuntut umum itu tidak jelas, ketika penuntutannya tidak sah, tetapi tetap dilakukan penuntutan. Nah, kondisi-kondisi inilah yang kemudian harus ada pemeriksaan pokok perkara agar memperlihatkan bahwa ini potensi melanggar prinsip kepastian hukum. Nah, eksepsi ini memiliki tujuan untuk apa? Untuk menjaga profesionalitas aparat penegak hukum itu sendiri. Khususnya, tentu saja penuntut umum, karena dia yang melakukan dakwaan, begitu kan. Nah, selain mereka agar profesionalitas, agar bahwa penyusunan surat dakwaan itu seharusnya penuntut umum itu melakukan secara cermat, jelas, dan lengkap. Bahwa surat dakwaan itu kan dia menjadi dasar pemeriksaan hakim gitu kan. Sehingga ketika ada kesalahan dalam penyusunannya, itu akan berakibat yang sangat fatal atau akibatnya sangat serius terhadap proses pembuktian nanti di persidangan. Makanya eksepsi ini sangat-sangat strategis sekali dalam proses peradilan pidana untuk mengawasi terhadap tindakan penuntut umum. Check and balance gitu kan. Nah, selanjutnya kita bicara soal dasar hukumnya. Bahwa dasar hukum eksepsi di dalam KUHP itu ada di dalam pasal 156. Ini dari KUHP lama ya. Tahun 1981 ini diatur di dalam pasal 156. Nah, pengaturan mengenai eksepsi ini diatur memang di dalam KUHP. Di dalam KUHP yang menyatakan bahwa setelah penuntut umum membacakan surat dakwaan, maka terdakwa atau penasehat hukum itu dapat mengajukan keberatan terhadap dakwaan tersebut. Nah, kemudian hakim itu akan mempertimbangkan keberadaan atau keberatan terhadap perkara tersebut sebelum hakim memeriksa pokok perkara. Kalau kita melihat secara normatif ya, sebetulnya pasal 156 ini berkaitan dengan pasal 143 ayat 2 di KUHP. Bahwa ada syarat sah surat dakwaan. Ada 3 hal yang harus kita ketahui. Ada 3 hal. 1, dia memuat identitas lengkap terdakwa. Yang kedua, harus menguraikan secara cermat, jelas, lengkap tindak pidana yang didakwakan. Yang ketiga, harus menyebutkan waktu tempat tindak pidana itu dilakukan. Nah, ketika 3 syarat ini itu tidak terpenuhi, maka surat dakwaan itu tidak boleh dan tidak dinyatakan atau dapat dinyatakan batal demi hukum atau mentok-mentok itu tidak dapat diterima. Nah, dengan demikian maka eksepsi itu menjadi alat untuk menguji apakah dakwaan itu memenuhi syarat formil atau material sebagaimana yang diatur di dalam KUHP. Itulah di dalam pasal 156. Selanjutnya, kalau misalnya di KUHP yang baru, ini ada di dalam pasal 206. Dan pengaturannya ini cukup berbeda implikasi yuridisnya maupun implementasinya. Karena KUHP ini kan dia sebagai reformasi begitu. Bahkan KUHP baru tahun 2025 ini sebagai respon terhadap perkembangan hukum, teknologi, perubahan sosial, terhadap kebutuhan reformasi sistem peradilan pidana secara nasional begitu kan.
Nah, di dalam konteks ini, maka pengaturan tentang eksepsi itu mengalami perkembangan yang cukup progresif dibandingkan KUHP yang lama. Kalau sebelumnya di KUHP yang lama itu eksepsi dipahami secara sempit hanya sebagai keberatan secara formal saja terhadap surat dakwaan. Nah, di dalam KUHP baru ini, konsep eksepsi itu diperluas definisinya. Instrumennya juga diperluas sebagai instrumen kontrol terhadap legalitas pada proses-proses tertentu, mulai dari penuntutan, kompetensi pengadilan, sampai dengan bagaimana hak melindungi atau perlindungan terhadap hak konstitusional terdakwa. Secara pengertian dan lain sebagainya itu sama saja, tetapi dalam pengaturannya kemudian ada pemangkasan mengenai definisi eksepsi atau nota keberatan. Bahwa di dalam pasal ini eksepsi itu bicara soal pemeriksaan pendahuluan sidang pertama yang secara umum substansinya itu meliputi tentang hak terdakwa atau penasihat hukum ketika dia melakukan pengajuan keberatan terhadap surat dakwaan. Tentang kewenangan hakim memeriksa keberatan sebelum pemeriksaan pokok perkara. Jadi hakim itu juga punya kewenangan keberatan begitu. Sampai dengan kemungkinan bahwa hakim itu bisa menerima dan menolak eksepsi. Ketika ada akibat hukum apabila eksepsinya diterima, sampai dengan perlindungan hak terdakwa terhadap cacat prosedural penuntutan. Nah, di pasal 206 ini kita bisa melihat bahwa ada perbedaan pengaturan tentang eksepsi yang sebelumnya di pasal 156 itu lanjutan dari eksepsi itu adalah perlawanan begitu kan. Tetapi di dalam pasal 206 ini dia mengatur tentang perlawanan itu sebagai istilah baru untuk eksepsi atau keberatan yang dapat diajukan oleh terdakwa. Nah, perubahan nomenklatur ini sebetulnya dia memangkas tentang nota keberatan itu sendiri. Yang di KUHP lama itu masih ada upaya-upaya prosedur yang lain setelah eksepsi. Nah, di dalam KUHP yang baru ini, eksepsi itu didefinisikan sebagai bentuk perlawanan yang nantinya perlawanan itu menggantikan istilah keberatan atau eksepsi. Jadi ketika mengajukan perlawanan itu setelah pembacaan surat dakwaan. Isinya sama, fokusnya sama dengan eksepsi tentang perlawanan ini hanya mengganti istilah saja dan memadatkan atau meringkaskan prosedural beracaranya atau formilnya. Serta outputnya nanti kalau kita bicara soal putusan perlawanan, itu di dalam 206 ini bahwa hakim itu bisa menyatakan perlawanan tidak dapat diterima, perlawanan diterima sesuai dengan pokok perkaranya, sampai dengan sidang tersebut berlanjut. Nah, batasannya kenapa kemudian hanya berhenti di perlawanan, itu untuk memperjelas dan untuk memangkas prosedural-prosedural yang tidak perlu begitu. Sesuai dengan asas peradilan cepat, ringkas, dan lain sebagainya itu. Nah, KUHP ini memang sama nafasnya dengan KUHP tahun 2023 atau Undang-Undang Nomor 1 tahun 2023 tentang KUHP. Bahwa bahwa KUHP itu mengambil nafas dari KUHP di mana hukum formilnya ini dia menginginkan tentang pelaksanaan sistem peradilan pidana itu secara singkat dan cepat. Baik prosedur awal sampai dengan akhir putusan di persidangan. Nah, ini ada perbedaan kan. Di pasal 156 ini ada cukup beberapa pasal yang menjelaskan tentang keberatan. Setelah keberatan, ada putusan, muncul lagi perlawanan yang bisa dilakukan. Nah, sedangkan di dalam pasal 206
ini langsung kepada perlawanan. Perlawanan itu dinyatakan sama dengan keberatan. Jadi tidak ada upaya lanjutan lagi. Berhenti di perlawanan. Dan perlawanan ini sama-sama bisa diajukan oleh terdakwa atau advokat. Sebelumnya itu dilakukan oleh penasehat hukum begitu kan. Sekarang definisi di 206 ini mengganti advokat dengan penasehat hukum. Nah, ini juga kemarin menjadi salah satu sorotan dalam perubahan prosedural di KUHP yang baru. Selanjutnya, ini penjelasan tentang kenapa kemudian ada perubahan definisi eksepsi menjadi perlawanan. Walaupun di e-learning itu masih menggunakan masih menggunakan KUHP yang lama, tetapi karena KUHP yang baru ini sudah berlaku, pada dasarnya secara konsep dan secara teori itu sudah berganti. Ini sekedar penajaman dan penambahan terkait apa yang kurang di dalam e-learning terkait dengan eksepsi atau perlawanan. Eksepsi itu masih ada di pasal 156 KUHP lama, sedangkan perlawanan ini ada di pasal 206 KUHP yang baru, yang mana sudah digunakan sejak disahkan begitu. Intinya sama, hanya saja secara definisi, kemudian secara prosedur itu lebih ringkas dan lebih cepat begitu. Nah, sekarang kita akan beranjak kepada contoh isi dari eksepsi itu sendiri. Yang mana di dalam nota keberatan, eksepsi ini kan pembacaan secara lisan dari nota keberatan. Nota keberatan ini secara tertulisnya. Ini nota keberatannya. Di awal, di substansial awal setelah pembukaan dan lain sebagainya, pendahuluan itu nanti menyantumkan tentang tujuan eksepsi dari kasus yang dieksepsi tersebut. Ini ada salah satu contoh eksepsi yang coba saya capture begitu ya sebagai bahan pertimbangan atau sebagai bahan rujukan kawan-kawan nanti mengerjakan tugas. Tujuan eksepsi ini biasanya selalu di bold dan selalu di huruf miring, tapi ada juga yang tidak di huruf miringkan. Asalkan itu bisa dibaca dengan jelas. Tujuannya di bold atau tujuannya di huruf miringkan ini agar bisa langsung kepada pokok pembahasannya. Ini misalnya, kami selaku penasihat hukum terdakwa percaya bahwa majelis hukum mempertimbangkan dan mencermati segala masalah hukum tersebut, sehingga dalam keberatan ini kami mencoba untuk mengunggah hati nurani, melihat permasalahan. Intinya ini adalah dasar atau alasan melakukan eksepsi terhadap kasus tersebut begitu. Nah, selanjutnya contoh eksepsinya. Ini yang nanti ada di tugas itu bisa melihat referensi. Selamat siang, Ibu. Mohon izin Jadi bergabung. eksepsi ini harus dibuktikan secara yuridis bahwa dakwaan yang dilakukan oleh penuntut umum itu bisa dinyatakan batal demi hukum atau bisa dinyatakan tidak dapat diterima. Dan klaim ini yang dilakukan oleh penasehat hukum melalui nota keberatan ini harus dibuktikan secara yuridis melalui pasal-pasal atau melalui beberapa ketentuan perundang-undangan sampai dengan asas misalnya. Ini poin pertama tentang eksepsi. Poin pertama atas eksepsi. Mohon maaf, share screen-nya terlihat kan ya? Terlihat, Bu. Halo kawan-kawan mahasiswa, apakah share screen-nya terlihat? Ya, terlihat, Bu. Bu. Baik, saya lanjutkan terkait penjelasan tentang contoh eksepsi ini. Di poin pertama ini menunjukkan bahwa pasal yang didakwakan penuntut umum dalam dakwaan ketiga dan dakwaan keempat telah daluarsa.
Nah, ini harus dibuktikan di mana letak daluarsanya itu dengan undang-undang apa dan juga pasal berapa dan kenapa kemudian kasus ini disebut daluarsa. Itu harus bisa dibuktikan secara yuridis dan harus diberikan alasan yang terkait dengan kasus tersebut. Yang kedua, misalnya dakwaan ke-1 dan dakwaan kedua tidak cermat, di mana pasal yang didakwakan kepada terdakwa dianggap sebagai pemberi suap karena bersama-sama atau menganjurkan pemberian TC tidak sesuai dengan putusan pengadilan yang telah berkekuatan hukum tetap atas penerima TC yang dinyatakan bersalah karena menerima gratifikasi atau bukan suap. Ini juga harus dibuktikan di pasal mana, kemudian apa masalahnya, apa yang keliru begitu, kemudian dakwaannya itu kenapa tidak cermat dan kenapa salah atau kenapa tidak sesuai atau kenapa tidak tepat. Ini pertanyaannya, bagaimana mungkin ada yang memberi suap kalau tidak ada yang menerima suap? Jadi ini eh, pelakunya memberikan suap, tetapi kemudian tidak ada yang menerima suap. Nah, ini menjadi celah dalam melakukan eksepsi begitu. Terus yang ketiga, kualifikasi atau kualitas terdakwa dalam dakwaan ke-1. Ini contoh-contohnya sampai dengan poin-poin lainnya. Terus dakwaan penuntut tidak cermat, tidak jelas, tidak lengkap tentang unsur menggerakkan atau menganjurkan berdasarkan pasal berapa, undang-undang apa, terus asumsi penuntut umum sendiri sehingga dakwaan penuntut umum tidak jelas, sama-sama seperti poin-poin sebelumnya dan harus dijelaskan berdasarkan peraturan perundang-undangan dan pasalnya. Terus kemudian tentang terakhir ini kesimpulan begitu atau poin terakhir dari rangkuman poin-poin eksepsi ini, bahwa surat dakwaan itu harus menunjuk secara jelas dan spesifik bentuk penyertaan masing-masing pihak yang terkait dalam tindak pidana agar dapat dibedakan bentuk-bentuk keikutsertaan antara turut melakukan, menyuruh melakukan, atau membujuk melakukan. Kesimpulannya, ini di akhir dari eksepsi, berdasarkan dari hal-hal yang telah dikemukakan di atas, dapat diambil kesimpulan sebagai berikut. Bahwa dakwaan ketiga dan keempat telah daluarsa masa penuntutannya dan karenanya batal demi hukum. Dan yang terakhir, bahwa seluruh dakwaan ke-1, kedua, ketiga, keempat tidak cermat, tidak jelas, dan tidak lengkap. Pasti ada kesimpulan dari eksepsi tersebut. Ini contoh-contohnya. Nah, eksepsi juga memiliki jenis-jenis eksepsi. Ada eksepsi kompetensi absolut, relatif, kabur, error in persona, nebis in idem. Kalau eksepsi kompetensi absolut itu dia diajukan ketika pengadilan itu memeriksa perkara dianggap tidak berwenang secara mutlak. Jadi kewenangan absolut itu berkaitan dengan jenis lingkungan peradilan. Misalnya, ketika perkaranya itu harus diperiksa di peradilan umum, atau peradilan militer, atau peradilan tata usaha sesuai dengan case-nya. Contohnya, ketika seorang anggota militer aktif melakukan tindak pidana tertentu, maka yurisdiksinya adalah peradilan militer. Tapi perkara yang diperiksa itu di pengadilan negeri. Nah, maka penasehat hukum itu bisa dan dapat mengajukan eksepsi kompetensi absolut. Karena eksepsi ini sangat penting sekali kaitannya dengan legalitas kewenangan mengadili. Putusan yang dijatuhkan oleh pengadilan itu dia tidak berwenang karena dianggap cacat hukum, tidak sesuai dengan kompetensi absolutnya. Nah, eksepsi kompetensi relatif. Eksepsi kompetensi relatif itu berkaitan dengan wilayah hukum pengadilan. Jadi, dalam hukum acara pidana, perkara itu pada prinsipnya diperiksa oleh pengadilan di tempat tindak pidana dilakukan gitu kan, atau locus delicti-nya. Nah, ketika suatu perkara kemudian diperiksa di wilayah yang tidak sesuai dengan ketentuan hukum acara pidananya,
maka terdakwa itu bisa mengajukan keberatan melalui eksepsi kompetensi relatif. Misalnya tindak pidana terjadi di Surabaya tetapi diperiksa di Jakarta tanpa ada dasar hukum yang jelas. Maka eksepsi ini punya tujuan untuk menjaga tata tertib administrasi peradilan dan menjamin efisiensi pemeriksaan perkara. Itu kompetensi relatif. Nah, kalau eksepsi surat dakwaan kabur atau obscur libel itu diajukan ketika surat dakwaan itu dianggap tidak jelas, tidak cermat, tidak lengkap, menyulitkan terdakwa memahami tuduhan yang dialamatkan kepadanya. Seperti contoh di atas itu kan tadi ada tuh di poin 45 bahwa dakwaannya tidak jelas, tidak cermat, tidak lengkap gitu kan. Itu namanya obscur libel. Bahwa surat dakwaan yang kabur itu bisa terjadi ketika uraian perbuatannya tidak jelas, unsur tindak pidananya tidak jelas, tidak lengkap, gitu kan? Waktu, tempat kejadiannya itu tidak pasti, dakwaannya saling bertentangan. Nah, praktiknya dakwaan yang kabur ini itu punya potensi melanggar hak terdakwa untuk membela diri. Karena terdakwa tidak memahami secara jelas perbuatan yang dituduhkan. Itu obscur libel. Jadi bisa dijadikan eksepsi itu ketika tidak jelas, gitu kan? Nebis in idem. Nebis in idem ini diajukan ketika seseorang diadili kembali. Kan asas nebis in idem kan seseorang tidak boleh dijatuhi putusan yang sama 2 kali, begitu kan? Nah, nebis in idem ini bisa dijadikan eksepsi dan seseorang itu tidak bisa diadili kembali atas perkara yang sama dan sudah memperoleh putusan berkekuatan hukum tetap sesuai dengan prinsip nebis in idem. Karena ini kan bagian dari asas kepastian hukum kan, kalau kita bicara soal hukum pidana, bicara juga soal asas legalitas, bicara juga soal nebis in idem. Dilarang seseorang dihukum 2 kali atas tindak pidana yang sama. Nah, ketika asas ini dilanggar, maka penuntutan itu harus dihentikan demi hukum. Ada terakhir eksepsi error in persona. Eksepsi ini muncul ketika ada kekeliruan mengenai identitas terdakwa. Misalnya seseorang didakwa tetapi dia bukan pelaku yang sebenarnya. Atau identitas dalam surat dakwaannya itu tidak sesuai. Kesalahan identitas itu bisa berimplikasi serius terhadap hak asasi manusia. Karena seseorang itu mengalami proses pidana secara tidak sah. Misalnya nih, sebetulnya pelakunya saya atau terduga pelakunya saya, gitu kan. Tetapi yang didakwa namanya misalnya Mas Ahmad Sahrul misalnya. Kekeliruan tentang identitas terdakwa ini itu bisa melanggar hak asasi manusia. Karena Mas Sahrul yang tidak tahu apa-apa bisa diproses pidana secara tidak sah. Atau misalnya hanya salah nama di tengahnya doang gitu. Atau salah alamatnya, tapi namanya sama. Itu juga bentuk dari error in persona. Nah, ini prosedur pengajuan eksepsi dalam perkara pidana. Tata caranya setelah pembacaan surat dakwaan oleh penuntut umum, maka hakim punya kesempatan memberikan kesempatan kepada terdakwa atau penasihat hukum untuk mengajukan keberatan. Nah, pas penasihat hukumnya membacakan nota keberatan tersebut, penuntut umum nanti memberikan tanggapan, hakim menjatuhkan putusan sela. Putusan sela itu bisa menolak eksepsi, menerima sebagian, menerima seluruh eksepsi sehingga perkara tidak dilanjutkan. Ketika eksepsi ditolak, maka pemeriksaan pokok perkara itu akan dilanjutkan ke tahap pembuktian. Nah, putusan sela ini kan putusan sementara ya, yang dijatuhkan hakim sebelum pemeriksaan pokok perkara selesai. Di dalam konteks eksepsi, putusan sela itu punya penentuan apakah perkara itu dapat dilanjutkan atau tidak.
Jika hakim menerima eksepsi terkait dengan kewenangan mengadili, maka perkara itu dapat dialihkan ke pengadilan yang berwenang. Tapi ketika hakim menerima eksepsi karena surat dakwaan cacat formil, maka penuntut umum dapat memperbaiki dakwaan dan mengajukannya kembali. Jadi secara analitik bahwa putusan sela itu menunjukkan fungsi bahwa hakim ini sebagai pengawas. Proses peradilan itu agar berjalan sesuai dengan prinsip legalitas gitu kan, dan keadilan prosedural. Dari tadi kan kita bicara soal hak asasi manusia gitu kan di tujuan eksepsi. Sebetulnya apa sih hubungan eksepsi dengan hak asasi manusia? Eksepsi ini kan sebagai perlindungan hak asasi manusia ya, khususnya hak atas peradilan yang adil atau fair trial. Nah, di dalam negara hukum, karena Indonesia negara hukum gitu kan, seringkali kita baca di paragraf awal latar belakang itu. Sebagai negara hukum, seseorang itu tidak boleh diproses secara sewenang-wenang tanpa dasar hukum yang jelas, sesuai dengan asas legalitas. Hak terdakwa untuk mengajukan keberatan itu sebagai cerminan prinsip equality before the law, semua orang sama di mata hukum gitu kan. Due process of law, presumption of innocence, bahwa seseorang tidak boleh dinyatakan salah sebelum jatuhnya putusan, sama dengan legal certainty. Nah, mekanisme eksepsi ini sebetulnya memberikan ruang untuk menguji legalitas tindakan negara melalui penuntutan pidana. Jadi begitu kita bicara soal eksepsi, itu yang bisa saya sampaikan di web kali ini. Ada pertanyaan atau ada hal yang mau didiskusikan sembari saya kirim untuk link presensi web. Silakan atas nama Dwi Anugrah dan Enggar Saputra di-on-kan kameranya agar saya bisa screenshot kehadiran. Kadek Bagastia, silakan on cam sebentar ya, saya screenshot. Baik, saya Izin, Ibu. screenshot ya. Mas Ivan Krisnandi, gelap sekali kameranya. Ketutupan sepertinya. Orang yang ngedupang kene deh. Baik, sudah saya screenshot.